cara kerja si fitur rilis yang spesial tersebut. Yang pertama kita cari produk saya ya yang pada mukena tadi. Kita cari nih. Jadi cara kerjanya itu kayak gimana sih? Oke, kita cari mukena. Oke. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Tuh. Jadi kalau misalkan di mobile kita bisa lihat, tapi kalau misalnya di versi web itu nggak bakal lihat teman-teman. Nanti akan seperti ini nih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang memberikan informasi bisnis online dan tutorial. Di channel ini, kalian bisa dapat wawasan dasar atau basic cara berjualan online, khususnya di Tokopedia. Nah, di kesempatan video kali ini, saya ingin mengenalkan fitur baru yang ada di Tokopedia, yaitu fitur rilisan spesial. Sebenarnya fitur ini tuh udah rilis pada bulan Desember 2020 kemarin, tapi saya baru bahas karena saya baru merasakan hasil dari fitur rilisan spesial ini. Apa yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu ada 3 poin dari hasil rangkuman fitur yang ada di rilisan spesial ini. Yang pertama, yaitu cara membuat promo menggunakan fitur rilisan spesial. Terus yang kedua, poin kedua, itu cara kerja fitur rilisan spesial. Nah, cara kerjanya itu kayak gimana gitu. Yang ketiga itu membahas tentang kelebihan menggunakan rilisan spesial. Nah, kelebihan itu kayak gimana gitu ketika kita menggunakan rilisan spesial ini. Terus yang keempat ataupun yang terakhir adalah kesimpulan dari semuanya. Nah, yang pertama kita langsung aja ke pembahasan pertama, cara membuat promo menggunakan fitur rilisan spesial. Yang pertama, silahkan teman-teman buka Tokopedia Seller, hanya di web ya, nggak ada di tampilan handphone. Di sini kan ada iklan dan promosi. Silahkan klik yang bagian iklan dan promosi, langsung ke rilisan spesial. Klik yang rilisan spesial. Nah, ini sudah saya buat. Ya, ini lagi berlangsung ya teman-teman. Ini cuma testing aja buat teman-teman tahu gambarannya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Nih, nih, ini kan ada logo coret nih teman-teman. Tuh, ada coret. Kita klik misalkan satu produk. Tuh, nanti produknya itu akan seperti ini kalau misalnya kita menggunakan fitur rilisan tersebut. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu apa tampilannya itu pun gambarannya itu kayak gini ya, fitur rilisan spesial. Ini hanya di web. Belum nanti di handphone tampilannya itu kayak gini. Oke. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja buat campaignnya langsung. Yang pertama silakan teman-teman klik buat campaign ini. Nah, di sini tampilannya itu seperti ini. Yang pertama itu ada tampilan campaign mendatang, berlangsung, dan berakhir. Terus di sini itu adalah tampilannya nih. Nah, nanti yang akan tampil itu adalah ini di mobile ya. Ini kan versi mobile teman-teman. Nah, kalau misalnya versi web itu seperti tadi kayak gitu. Di sini ada 3 poin yang teman-teman harus penuhi, yaitu tentang info campaign. Yang kedua adalah kelola produk. Yang ketiga adalah aturan campaignnya. Masing-masing kita akan isi sekarang teman-teman ya. Oke. Yang pertama silahkan klik info campaign. Nah, di sini ada berapa banyak yang harus kita isi. Gak semuanya wajib ya, itu terserah teman-teman. Nah, yang paling wajib adalah judul ini teman-teman. Misalkan kita pengen isi nih, namanya itu promo, misalkan promo gajian. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalnya promo gajian, jadwal campaign-nya itu teman-teman harus ubah. Oh iya, jadwal campaign-nya adalah jadwal di mana si fitur ini akan nampilkan sesuai tanggal dan waktu. Kalau misalnya kita set 10 Januari 2001 jam 12, nanti akan muncul jam 12 kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya tanggal 30 nanti akan munculnya tanggal 30. Paham kan? Oke, kita set aja tanggalnya. Misalkan pengen promo gajinya itu antara sekitaran tanggal 29 ya. Kita ambil aja 29 Januari. Lalu pilih waktunya, pengen jam berapa nih? Kita ambil nih jam 2 ya. Lalu kita simpan. Terus klik yang berakhir. Di sini kita hanya dikasih jatah selama 2 hari, ya dari tanggal 29 sampai tanggal 30 teman-teman. Jadi kita hanya bisa pakai tanggal 30 ini. Silakan pakai tanggal 30 ini. Biarkan waktunya seperti ini atau teman-teman mau ubah terserah ya. Nah, kalau udah silahkan klik simpan. Nah, ini kan udah nih. Nih dari 29 Januari sampai 30 Januari. Nah, ini udah bagian jadwal campaign. Selanjutnya, di sini teman-teman itu harus upload banner campaign. Dimana ini banner ini akan memberitahukan kepada calon pembeli ataupun pelanggan tetap ataupun target market yang akan kita jangkau gitu teman-teman. Nah, ketika pembeli klik toko kita, itu akan muncul
gambar ini. Nah, gambar ini yang persegi ini akan muncul teman-teman ya, yang promo gajian juga akan muncul paling atas. Kan pertama itu biasanya itu ya di telepon itu banner dulu, banner, video, habis itu voucher ataupun produk unggulan. Nah, kalau pakai promo rilisan spesial ini, yang pertama muncul itu adalah promo rilisan spesial, habis itu banner, video, voucher ataupun produk unggulan. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang paling atas. Nah, silahkan tambah banner. Di sini buatlah banner yang persegi aja ya teman-teman, persegi seperti ini ya. Ataupun teman-teman bisa download lah ya. Di Google banyak. Kita paskan dulu, misalkan segini ya. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, apa sih keuntungan banner ini? Sebenarnya banner itu cuman buat memikat aja, memikat si pembeli gitu. Bisa di sini ditambahkan itu produk yang best seller di banner ini ataupun bisa dengan harga yang murah gitu, misalkan promo hanya khusus tanggal 29 sampai 30 kayak gitu teman. Itu bisa ya. Nah, untuk ukurannya bisa langsung cek di sini ya. Ini udah ada nih. Nah, untuk rasio bidang shape area itu sebagai ini nih. Nih, set. Nah, segini ya untuk rasio bidang shape area seperti itu. Terus untuk bagian banner mendatang ini pengen munculnya itu kapan nih? Yang pasti ini sebelum si fitur ini tuh dirilis gitu. Jadi maksudnya kayak gini, banner mendatang itu ketika kita mengingatkan ke follower kita ataupun ke target kita bahwa kita akan melaunching atau memberikan harga promo untuk produk kita di waktu yang sudah ditentukan. Nah, kan pasti otomatis ya nggak tahu kan, dan si pembeli juga nggak mungkin kan setiap hari stay di Tokopedia buat cek-cek toko kita. Nah, dibuatlah yang disebut dengan banner mendatang ini. Banner mendatang ini biasanya akan muncul sebelum waktu yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, di sini 29 Januari jam 13.59. Nah, banner mendatang ini hanya bisa rilis pada jam 12.39, yaitu lebih awal dari si fitur rilisan ini. Yang jadwal campaign ini itu akan munculnya itu lebih awal gitu. Kekurangannya, ketika muncul lebih awal, si produk tidak bisa diklik ataupun tidak bisa di check out seperti itu teman-teman. Nanti kita langsung ya. Oke, yang pertama kita isi dulu. Terus banner berlangsung, kita langsung tambahkan di sini, samakan ya. Ini bisa diubah-ubah banner, ubah-ubah bannernya juga bisa ya. Kita pasang segini aja dulu lah. Nah, yang banner berlangsung ini itu banner ketika si waktunya itu sudah tiba gitu teman-teman. Nanti misalkan si bannernya itu jam 13.59, maka akan muncul si bannernya itu jam 13.59 kayak gitu. Dan untuk banner yang berakhir ini mau diisi ataupun tidak terserah ya teman-teman, itu terserah teman-teman. Kalau misalnya mau diisi kita samakan aja bannernya. Ini misalkan. Oke, langsung simpan. Oke, jika sudah semuanya sudah diisi, semuanya sudah sesuai, banner menurut teman-teman udah sesuai, langsung aja klik simpan pengaturan kayak gini. Oke, untuk poin pertama ini udah selesai. Lanjut ke poin yang kedua yaitu kelola produk. Nah, kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang satunya itu tambah produk, yang kedua itu pilih produk. Oke, jadi sedikit saya bahas ya. Tambah produk, dimana misalkan teman-teman pengen simpen produk terbaik teman-teman itu buat diupload di tanggal tertentu. Misalnya tanggal 29 sampai tanggal 30. Produk itu tuh hanya ada di tanggal tersebut. Dan untuk tanggal 1, 2, 3, 4 itu nggak ada. Nah, itu bisa dibilang sebagai nilai tertinggi dari toko teman-teman. Tambah produk itu bisa digunakan seperti itu di fitur desain spesial. Jadi misalnya munculnya itu hanya 2 hari, setelah 2 hari nanti akan hilang, balik lagi seperti itu. Itu ya untuk tambah produk. Dan untuk pilih produk yang tersedia, kita bisa pilih produk yang menurut kita itu best seller. Sebagai contoh kita ambil aja dua produk ini. Ini anggap aja best seller ya teman-teman. Produk yang terbaik misalkan. Yang sering banyak dibeli, yang sering banyak dilihat, yang sering banyak ditanyakan. Nah, buat teman-teman nih yang tadi lihat harga coret, mana ya harga coretnya? Nah, harga coret seperti ini. Kita bakalan isinya tuh di sini. Nih, ini udah ada nih harga coretnya. Kita misalkan isi 15 lah, 15%. Terus di sini juga kita misalkan isi 15%. Nah, kalau udah semuanya, udah diisi diskonnya, langsung aja aktifkan yang atur ini. Klik yang ini, lalu ya klik yang ini. Nanti akan aktif tuh. Nah, kalau udah, klik simpan pengaturan. Udah nih ya. Tuh. Jadi poin kedua udah selesai dan yang poin ketiga tinggal selanjutnya. Jadi poin yang pertama udah selesai, poin yang kedua itu udah selesai. Oh iya, untuk kelola produk
produk yang tersedia itu teman-teman bisa memasukkan banyak varian, maksimal 50 varian ya. Dan untuk bisa diiklankan di promo seperti ini, di bagian ini, itu hanya 5 produk aja. Jadi ambil produk yang menurut teman-teman itu bagus, seperti itu. Poin yang terakhir di sini adalah poin atur campaign. Kita klik ini. Nah, atur campaign ini adalah mengatur metode pembayaran. Jadi gini, di atur campaign ini kita hanya bisa membeli produk ini dalam waktu 5 menit. Transaksi langsung, misalkan kayak gini, teman-teman masukkan ke keranjang, habis itu setelah dimasukkan ke keranjang, teman-teman harus bayar di waktu itu juga. Jadi kalau misalnya telat bayar, itu bakalan hangus si promonya dan otomatis si stok kita itu akan kembali. Jadi metode pembayaran ini, metode penjualan seperti itu hampir sama kayak aku laku, dimana aku laku tuh per detik ya. Kalau misalnya per detik dibeli, telat konfirmasi misalkan ataupun telat bayar, itu akan otomatis si produknya kembali, seperti itu. Itu untuk metode pembayaran. Biasanya metode pembayaran instan itu seperti OVO, terus kredit, debit, kayak gitu teman-teman ya. Instan-instan pasti paham lah. Terus pengaturan pembeli. Nah, di sini kan ada penjelasan. Apakah pembeli yang sama boleh membeli produk di campaign ini dari akses akun yang berbeda? Jika teman-teman gak mau rugi, ini bisa langsung klik tidak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini itu pembeli yang sama hanya dapat melakukan transaksi dengan satu akun. Jadi, beli produk ini tuh hanya untuk satu akun Tokopedia saja. Kalau misalnya beli dua, berarti harus ganti HP lagi, seperti itu. Terus, di sini kalau misalnya pengen satu akun itu bisa beli banyak produk teman-teman itu bisa klik ya. Nah, kalau ya itu nggak bakal ada aturan lagi. Tapi kalau klik tidak, nanti akan muncul seperti ini. Apakah pembeli dari campaign sebelum dapat mengikuti campaign ini? Nah, kalau misalnya ya udah bisa langsung kesimpan, tapi kalau misalnya tidak, nanti akan ada menu-menu kayak gini. Jadi semakin banyak tidak itu, semakin banyak pertanyaan kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya pengaturannya udah kayak gini, silahkan simpan pengaturan. Nah, penjelasannya itu ada di sini teman-teman. Yang tadi aturan campaign itu. Kalau udah semuanya udah beres, udah sesuai, udah nggak ada yang dirubah lagi, langsung simpan pengaturan. Nah, dan kita tunggu sampai semuanya udah centang semuanya. Nah, ini kan sudah nih. Kalau udah kita langsung buat campaign. Nah, kan ini udah nih teman-teman. Ini ada yang tersedia dan ini ada yang sedang berlangsung. Oke, kita langsung masuk ke bagian mobile. Sini ya, misalkan ya teman-teman. Ini kita close dulu. Di sini kita fokus di. Nah, oke. Kita langsung masuk ke bagian Tokopedia di sini. Bentar mana? Nah, oke. Kita masuk langsung ke bagian Tokopedia. Nah, di sini cara kerja si fitur ini cara kerjanya ya, masuk ke poin kedua. Cara kerja si fitur rilisan spesial tersebut. Yang pertama kita cari produk saya ya yang pada mukena tadi. Kita cari nih. Jadi cara kerjanya itu kayak gimana sih? Oke, kita cari mukena.
Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Tuh. Jadi kalau misalkan di mobile kita bisa lihat, tapi kalau misalnya di versi web itu nggak bakal lihat teman-teman. Nanti akan seperti ini nih. Nah, ini kan sedang berjalan nih produknya ya, sedang ngadain press-nya. Ini kan namanya ya yang tadi judul di bagian info campaign. Nah, nanti akan munculnya itu di atas ini teman-teman. Nah, bagian ini. Nanti munculnya itu akan di bagian ini. Kan ini udah nih. Terus kalau misalkan mau beli, si pembeli itu bisa langsung klik. Ini misalkan saya sebagai pembeli ya. Nah, klik. Nah, nantinya itu akan ada tampilan seperti ini. Presale 14 jam. Ini misalnya ada diskon seperti ini. Ini semuanya promo, semuanya kayak gitu teman-teman ya. Terus langsung aja kita check out. Kita pilih satu warna misalkan, terus beli. Nah, kita tunggu, terus misalkan langsung beli aja. Nanti di sini itu ada pilihan metode pilihan pembayaran ya teman-teman. Misalkan teman-teman tuh langsung klik si pilihan pembayaran. Oh iya lupa pengiriman. Kita pilih yang reguler. Langsung klik pembayaran. Kita tunggu. Tuh, lihat nih di atas. Selesaikan pembayaran dalam waktu 0,0154 menit. Jadi di sini kalau teman-teman beli produk yang pakai rilisan spesial itu, nanti bakalan ada seperti ini. Jadi ini benar-benar kilat ya, harus cepat-cepat dibayar. Kalau misalkan dalam waktu ini habis nggak dibayar, maka produk kita itu akan kembali. Nah, di sini kita hanya bisa pakai kartu kredit, pokoknya yang virtual kayak gitu ya, ataupun OPPO. Nah, mungkin ini buat orang-orang yang punya rekening-rekening virtual akun seperti ini, itu bisa langsung di check out ya. Tapi kan kalau misalnya orang nggak punya, cuma punya ATM doang, harus pergi ke ATM, pasti ngabisin waktu, dan itu otomatis bakalan di cancel. Nah, seperti itulah cara kerjanya teman-teman ya, di fitur rilisan spesial ini. Jadi itu ya fitur rilisan spesial dari Tokopedia-nya. Jadi seperti itu ya untuk fitur rilisan tersebut. Nah, untuk poin kedua itu cara kerjanya itu seperti itu teman-teman, cara kerja si fitur rilisan spesial. Kita bahas poin ketiga, yaitu kelebihan menggunakan rilisan spesial. Nah, untuk kelebihannya, ini enak buat nge-push teman-teman ya, untuk nge-push produk yang terbaru. Dan ini juga enak kalau misalkan teman-teman tokonya itu udah gede, pakai fitur rilisan spesial ini, yaitu nge-launching produk yang teman-teman itu menurut paling mewah, tapi harganya itu jauh lebih murah. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya mau main kayak gitu, teman-teman itu misalkan jual pakaian, marginnya itu ataupun keuntungannya itu di atas 15.000 misalkan ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan fitur rilisan spesial ini, teman-teman itu harus rugi di marginnya ataupun keuntungannya. Ambillah dari satu produk yang diupload ke fitur rilisan spesial ini, yang tambah produk tadi, itu ambil marginnya itu sebesar 6.000 aja. Nah, itu kan otomatis ya teman-teman. Kalau misalnya kayak gitu, orang pasti bakalan beli. Karena apa? Kebanyakan orang itu lebih suka sama yang murah-murah. Apalagi yang ada harga diskon, ditambah bebas ongkir, ditambah cashback. Mungkin udah paham ya teman-teman dari poin 1, poin 2, poin 3. Ya, jadi kesimpulannya secara garis besar, fitur rilisan spesial ini sangat cocok buat toko yang udah gede, yaitu yang udah punya follower banyak ataupun yang udah ratingnya itu gede, misalkan dari silver ya, dari silver ke gold itu kan enak teman-teman kayak gitu. Terus udah punya produk yang ulasannya tinggi, itu kita bisa dihajar pakai fitur rilisan spesial itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya follower banyak ataupun belum punya ulasan, jangan berkecil hati. Kita bisa gunakan fitur rilisan ini tuh dengan beberapa combo. Itu combo, misalkan combo WIB ditambah bebas ongkir ditambah cashback, tapi hati-hati sama margin, nanti habis. Gak ada untung nih saat penjualan. Terus bisa juga itu dikombokan dengan ikan headline. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama mungkin buat toko yang baru itu siap-siap lah iklan kayak gitu teman-teman ya, budget iklan gitu kayak gitu. Buat ngetes tuh gimana gitu rasanya menggunakan fitur rilisan spesial itu. Mungkin itu kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga bisa menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.